Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Miranda, lalu ada Lela Santika Sari, ada Metasya dan juga ada Denny Manarul Hidayah. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian kurikulum. Jadi untuk kurikulum itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Nah, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai finish. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah kegiatan yang dilakukan supaya terlahir sebuah kurikulum baru dengan menggunakan dasar penilaian yang dilakukan selama periode jangka waktu tertentu. Atau juga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan sebuah proses yang terencana dan menghasilkan sesuatu atau alat yang lebih baik dengan mengacu pada hasil-hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sebelumnya, sehingga dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Dalam proses pengembangan kurikulum, selain harus memiliki landasan yang kuat, juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Dalam prinsip-prinsip dasar ini, pengembangan kurikulum ini perlu didudukan sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan dan dalam bidang-bidang lainnya. Nah, prinsip-prinsip dasar ini harus bersumber pada hasil data empirik, hasil dari ide atau gagasan masyarakat dalam sikap dan kepercayaan, serta berdasarkan akal sehat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang akan menjiwai dalam suatu kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau bisa saja menciptakan sendiri prinsip-prinsip yang baru. Karena hal itulah, dalam suatu lembaga pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga prinsip-prinsip yang akan ditemukan banyak sekali digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Terdapat beberapa jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum, yang dimana prinsip dasar ini dipandang sebagai pandangan dasar yang benar dalam pengembangan kurikulum. Jenis-jenis prinsip ini dapat dibedakan oleh tingkat keefektifannya yang diketahui melalui tingkat resikonya. Pemahaman akan perbedaan ini sangatlah penting sebelum menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengembangan sebuah kurikulum. Maka jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum ini antara lain, yang pertama ada kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan ini merupakan data atau kebenaran yang jelas dan terbukti lewat eksperimen atau hasil uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Yang kedua, ada kebenaran bagian. Nah, dalam kebenaran bagian ini dimaksudkan kebenaran ini berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi dan kondisi tertentu dan tidak bersifat umum. Yang ketiga, ada dugaan. Nah, dugaan ini sebagian prinsip-prinsip dasar yang tidak semuanya benar, bisa juga merupakan dugaan atau uji coba. Sementara ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip umum. Prinsip umum ini harus memperhatikan totalitas dari gabungan berbagai komponen yang membangunnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip relevansi, memiliki makna serasi atau sesuai. Setidaknya kurikulum ini harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Internal memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, strategi, bahan, dan evaluasi. Aspek eksternal memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau epistemologis,
tuntutan dan potensi siswa atau psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Kurikulum yang baik adalah yang berisi hal yang solid, tetapi implementasinya menyesuaikan berdasarkan kondisi regional. Dalam artian, kurikulum ini harus menyediakan ruang untuk kebebasan pendidik mengembangkan program pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik mendapat kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat kebutuhan siswa dan kebutuhan lingkungan mereka. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan secara horizontal dan vertikal. Makna kontinuitas di sini adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan supaya terhindar dari pengulangan bahan pembelajaran yang mengakibatkan guru maupun peserta didik menjadi jenuh. Kurikulum ini juga berhubungan dengan berbagai studi agar dapat melengkapi studi lainnya. Yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi menjadi salah satu yang perlu diperhatikan supaya segala sesuatu yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Maksud dari efektivitas ini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Jika guru masih kurang efektif dalam mengajarkan bahan ajar, maka itulah hal yang perlu dikembangkan dalam kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan dalam efektivitas belajar siswa, perlu adanya pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat tercapai menggunakan metode yang relevan dengan materi pembelajaran. Prinsip khusus kurikulum. Untuk yang pertama yaitu ada prinsip penentuan tujuan pendidikan. Nah, dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada beberapa sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, kemudian survei mengenai persepsi masyarakat, dan ada juga survei pandangan para ahli dalam bidang tertentu. Selanjutnya, ada survei tentang kualitas sumber daya alam, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Ada prinsip pemilihan isi pendidikan, atau kan isi kurikulum. Yang menjadi acuan ialah diperlukannya penjabaran isi atau tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana, begitu. Nah, isi bahan pelajaran meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Juga ada prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Nah, hendaknya dalam prinsip ini perlu memperhatikan hal-hal seperti kecocokan metode untuk mengajar bahan pelajaran, kemudian mengisi kurikulum, seperti halnya kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Begitu. Untuk selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan penilaian. Nah, dalam prinsip ini terbagi 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni untuk yang pertama yaitu merencanakan alat penilaian. Dalam hal ini harus memperhatikan penentuan karakteristik,
kelas, dan usia. Bentuk tes, dan banyaknya butir tes yang disusun. Nah, itu. Untuk yang kedua, harus menyusun alat penilaian. Yang ketiga, yaitu mengelola hasil penilaian.